Ya, di sini kita akan membahas satu soal basic misalnya di sini ya, tapi menarik di mana ini mengkaitkan tentang pasang surut karena kita berhubungan tentang bulan di sini ya. Dan kita akan menghubungkan tentang force atau tidal force. Ya, tidal force itu apa sih? Jadi, tidal force itu merupakan apa namanya itu gaya pasang surut. Kita akan mengkaitkan dengan gaya pasang surut. Sini langsung saja lah ya. Ini ada pusat bumi, ada bumi bermassa M dan bulan bermassa M kecil, di mana jarak bumi ke bulan itu sejauh R, jari-jari bumi adalah R besar. Yang ditanya kekuatan gayanya. Jadi begini. Jadi kita misalkan di sini ada bumi, kita anggap bumi dan ini kita anggap bulan. Jadi kita anggaplah bahwa di sini adalah titik J dan di titik kita anggap titik D, di mana titik di sini kita anggap, maksudnya kita asuhkan dulu, misalkan di titik sini titik P misalkan ya. Nah, tadi kan jari-jari bumi itu sejauh R besar, maka radiusnya di sini itu R. Ini juga R pastikan. Nah, kita mendefinisikan titik dari P ini adalah F pusat. Ini F dekat. Ini F terjauh. Kita misalkan seperti itu ya. Artinya jika di sini kita anggap bahwa bulan di sini titik Q, misalkan kita mengacu misalkan dengan titik hitam. Dari titik ini misalnya terdekat sampai ke pusat ini misalkan ke pusat bulan. Ini kita definisikan bahwa jarak terdekat itu sejauh R kurang R besar pasti. Titik bumi, titik apa namanya, pusat terhadap bulan. Ini kita bisa buat di sini dulu ya. Pusat ke bulan itu sejauh apa? Sejauh R. Dan dari titik sini, titik J sampai titik di bulan itu artinya R tambah R. Dimana ini artinya R terjauh juga. Ini R dekat, ini R jauh. Nah, kita sudah menganalisa nilai jarak-jaraknya. Oke, nah ini dia. Jadi kita dapat nilai 3 ini, R jauh R. Jadi selanjutnya kita tahu bahwa gravitasi bumi, gravitasi lah, itu kan sama dengan GM 1 kali M2 dibagi R kuadrat. Nah, jadi kita membuat bahwa R terdekat dulu, kita substitusikan nilai R-nya. Game 1, game 1 ya, game kecil. M besar tadi, maaf, M besar kali M kecil dibagi, karena R terdekat tadi R kurang R besar kuadrat. Ya, ini untuk F dekat. F pusat G M bagi R kuadrat. F jauh kita bisa buat di sini G M bagi R tambah R kuadrat. Jadi kita udah dapat nilai 3 ini dari gravitasinya. Udah sampai sini? Belum. Karena kita disuruh mencari apa? Mencari semua yang ada di permukaan bumi ini akan tertarik. Jadi kita apa namanya, menyimpulkan di situ dengan hubungan tidal force-nya. Jadi kita next dulu, misalkan sorry, ini kok sampai sini ya, kita keluar dulu, kita enter dulu nih, dikit kali slide-nya kita buat ya. Ini juga kita hapus lah, kita hapus. Nah, jadi kita dapat 3 gaya tadi. Jadi kita akan meninjau di titik D tadi. Titik D itu paling jauh, atau kita mau menghubungkan terhadap selisihnya. Dari titik D itu terjadi suatu selisih gaya tarik. Ya, selisih gaya tarik itu disebut tidal force.
Kalau misalnya tarik bulan itu kita juga kaitkan dengan gaya pasang surut. Nah, itu namanya tidal force. Dimana rumusnya itu selisihnya itu adalah delta F, yaitu F dekat dikurangi F pusat. Kita bisa substitusikan nilai tadi Gm besar M kecil dibagi R kurang R kuadrat dikurangi Gm besar M kecil dibagi R kuadrat. Kita bisa keluarkan nilainya jadi Gm besar M kecil 1 per R kurang R kuadrat dikurangi 1 per R kuadrat. Kan begitu. Kita keluarkan R kuadratnya jadi Gm besar M kecil dibagi R kuadrat 1 kurang R per R pangkat minus 2 dikurangi 1. Kan begitu. Kita bisa proses seperti ini. Ini saya udah menganggap bahwa kita itu udah tahu matematiknya ya. Kenapa bisa mendapatkan minus 2? Karena kita bisa melakukan teknik apa namanya? Inverse gitu ya. Jadi yang pangkat minus 2 kita buat ke dalam pembilang jadi negatif. Karena kita keluarkan R kuadrat maka dapat nilai 1. Itu saya menganggap bahwa kita sudah tahu itu. Jadi kita udah dapat nilai ini delta F-nya atau tidal force-nya ini, teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tidal force, kita bisa mengkaitkan tentang dengan apa? Binomial. Nah, rumus binomial itu ini misalkan A tambah B pangkat N. Ini rumusnya itu adalah sigma tak hingga di mana bukan N ya, kita anggap I misalkan. Di mana I sama dengan 0, N dan I, A pangkat N kurang I B pangkat I. Ini mana N-nya itu kan kita sebut bahwa N itu elemennya N. Nah, artinya jika pangkat N kita bisa ubah ke dalam pangkat minus N misalkan. Jadi kalau misalnya minus N, kita bisa buat ini I sama dengan 0 ya. Oh maaf, tak hingga. Ini artinya jadi minus N. Ini karena pangkat minus N, ini I juga. Terus ini kita, maaf, bukan ini. A pangkat minus N minus I dikali B pangkat I. Nah, ini kita kan mengambil ke sini ya karena dia ini pangkat minus. Jadi kita bisa proses menjadi seperti ini atau kita bisa buat seperti ini lah. Sigma I nya juga sama dengan 0 dimana tak hingga ya. Minus 1 pangkat I misalkan N plus 1 kurang 1 I A pangkat minus N minus I dikali B pangkat I. Ini artinya dimana N elemen pangkat dimana N nya elemen N. Nah, kita sudah mendapatkan nilai ini persamaan binomialnya. Ya udah, tinggal kita substitusikan terhadap ini 1 tambah R per R ini. Jadi bagaimana? Next lah ya. Jadi begini. Kita dapat menguraikan menjadi tadi 1 kurang R besar dibagi R kecil pangkat minus 2 dimana sigma I nya sama dengan 0 kita anggap meta hingga dimana ini kita buat minus 1 kita substitusikan jadi I jadi 1 tambah I ya I dikali minus R per R kita substitusikan nilainya nilai daripada apanya B nya. Selanjutnya kita bisa buat juga artinya kita keluarkan jadi 1 kurang 2 minus R per R kita buat jadi artinya tambah 3 kita kuadratkan minus R per R kuadrat dikurangi 4 minus R per R pangkat 3 kan binomialnya seperti itu. Jadi kita bisa buat proses lagi 1 tambah 2 ya R per R tambah 3 R per R kuadrat ditambah 4 R per R pangkat 3 sampai tak hingga. Artinya kita bisa buat seperti ini. Jadi artinya kita dapat menyimpulkan bahwa 1 tambah 2 R per R ya. Nah, untuk
apa nilai negatif. Nah, kita akan buat juga dalam nilai positif. Jadi 1 tambah R per R. Maaf, terbalik. Oh, sorry. Terbalik ya. Kita ganti misalkan jadi warna merah lah misalkan. Kita buat ini jadi 1 ditambah R besar R kecil. Dimana pangkat minus 2. Jadi sigma I sama dengan 0 tak hingga minus 1 pangkat I, ya, dimana ini kita buat jadi 1 tambah I, ya, I R tambah R pangkat I karena positif. Selanjutnya juga kita bisa buat, atau kita langsung saja ya, sama saja sepertinya, cuma kita ubah jadi positif, artinya kita bisa jadi 1 kurang 2 R besar R kecil. Nah, ini untuk yang nilai dengan menghubungkan dengan binomialnya di sini ya. Sorry nih, aduh. Next. Mana nih? Nah, setelah kita mendapatkan nilai bentuk pangkat dalam binomial dari persamaan tadi, ya yang positif dan negatif, kita dapatkan artinya nilai R per R ini pasti akan sangat jauh sekali daripada 1. Maaf, ini bukan jauh kali. Ya kan? Kenapa? Karena di situ jari-jari terhadap apanya, sehingga nanti sangat jauh sekali nilainya, teman. Jadi R itu sangat jauh sekali dibandingkan jari-jari, ya kan begitu, jauh sekali. Jadi dapat kita menyimpulkan karena dia nilainya jauh sekali, artinya R per R ini, kita pangkat N itu artinya akan sama dengan 0, karena kita menganggap bahwa nilai R itu sama dengan jauh sekali. Artinya dapat kita simpulkan nilainya N itu pasti lebih besar dari 2, karena ya itu. Nah, itu untuk analisanya. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan dari persamaan tadi, artinya 1 kurang R besar R kecil jika pangkat minus 2 ini kita kurang 1, itu akan sama dengan 1 tambah 2 R besar per R kecil dikurangi 1. Atau dapat kita simpulkan bahwa ini akan mendapatkan hasil 2 per R. Nah, kita dapat nilai ini. Ya, tinggal kita substitusikan sehingga kita dapatkan nilai delta force atau tidal force adalah tadi kan GMM ya, GMM per R square. 1 kurang R besar R kecil pangkat minus 2 kurang 1. Ini akan sama dengan 2G M besar M kecil dikali R per R pangkat 3. Ya, itu untuk tidal. Jadi ini hubungan gravitasi daripada bumi ke bulan ini adalah sebesar 2G mm kali R pangkat 3. Nah, ini untuk dengan menghubungkan dengan apa nih dari titik D ya. Kita akan menghubungkan dari titik D terus menghubungkan dengan binomial. Nah, di sini saya akan menghubungkan dengan titik J. Tadi kan titik D terdekat. Nah, ini titik J terjauh. Sebenarnya nanti kita akan dapatkan nilai sama saja, tetapi yang membedakan itu adalah nilai bilangan ini positif atau negatif. Nah, jadi nanti kita dapatkan seperti ini, bahwa delta F pada saat titik J tadi kan artinya F terjauh dikurangi F pusat, kan begitu. Jadi kita substitusikan G M besar M kecil dibagi R tambah R kuadrat dikurangi G kali M besar M kecil dibagi R kuadrat. Kita bisa buat jadi GMM, langsung saja lah ya, R kuadrat 1 tambah R per R pangkat minus 2 dikurangi 1. Ya udah. Jadi nanti kita dapatkan nilainya ya minus 2G mm per R bagi R pangkat 3 kan. Di negatif ini kan. Tadi positif, ini negatif. Jadi yang membedakan antara titik D dan J itu sebenarnya sama saja. Jadi cuma yang membedakan itu hanya bilangannya aja, yaitu positif maupun negatif. Jadi hasil yang ditunjukkan situ besar gaya pasang surut dari titik J maupun titik D itu kan sama, tetapi yang membedakan adalah nilainya berlawanan dengan
gaya pasang surut ya. Oke, mungkin demikian penjelasan saya tentang soal ini yang berkaitan tentang astrofisika mau fisika ya. Oke, sekian, terima kasih.